Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Ibu. Sebelumnya, silahkan perkenalkan diri dulu terlebih dahulu sebelum kita memasuki sesi wawancara. Kenalkan, nama saya Rozul Muhammad Jurgi, tempat tanggal lahir saya Jember 10 Maret 2000. Saya merupakan lulusan D3 Manajemen Pemasaran asal instansi Telkom University Bandung. Apa yang menjadi alasan Anda sehingga Anda memutuskan untuk melamar pekerjaan di perusahaan ini? Alasan saya untuk memilih berkarir di perusahaan ini yang pertama yaitu sesuai dengan pendidikan saat kuliah, di mana sales generalis ini sesuai dengan penerapan-penerapan ilmu dari yang saya tempuh dalam dunia perkuliahan, di mana yaitu dalam kegiatan pemasaran produk dari perusahaan bank. Yang kedua yaitu menjadi kesempatan untuk berkarir, di mana perusahaan perbankan merupakan salah satu perusahaan yang baik untuk mengembangkan bidang karir yang akan saya tempuh ke depannya. Yang ketiga yaitu bank merupakan perusahaan yang berkembang, sehingga pada akhirnya saya akan dapat mengikuti perkembangan zaman dan masyarakat dalam pemenuhan pemasaran produk. Bagaimana Anda mengukur ketahanan Anda terhadap tekanan atau stres yang dialami? Dalam hal ketahanan, saya yakin 85% saya dapat bertahan dalam mengalami tekanan maupun stres yang sedang saya alami. Oleh karena itulah, terlebih lagi saya harus bersikap profesional dalam melakukan segala kegiatan yang terkait dengan pekerjaan yang saya hadapi. Oleh karena itulah, dalam mencapai sebuah target, saya harus yakin bahwa saya mampu untuk mencapai target tersebut dan menghilangkan rasa tekanan maupun stres yang saya alami. Sebutkan dan uraikan apa saja yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari diri Anda, beserta apa visi dan misi dari diri Anda. Kelebihan dan kekurangan yang saya miliki yaitu yang pertama, kelebihan saya yaitu bersikap terampil, yaitu memiliki keterampilan dalam melakukan suatu pekerjaan. Yang kedua yaitu aktif untuk mengupdate semua segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan. Yang ketiga yaitu mampu bekerja sebagai tim maupun individu. Yang ketiga yaitu komunikatif, di mana hal ini sangat dibutuhkan dalam sales generalis dalam lowongan pekerjaan yang telah disediakan oleh Bank Mandiri itu sendiri. Yang kedua yaitu kekurangan. Kekurangan yang saya miliki yaitu tidak mau mengambil resiko lebih dalam melakukan suatu kegiatan yang terkait dengan pekerjaan. Yang kedua yaitu terlalu banyak bicara, di mana hal ini akan saya lebih tekankan untuk mengurangi kebanyakan bicara ini dan mampu melakukan suatu kegiatan yang lebih bermanfaat ke depannya. Kemudian visi dan misi dari saya yang pertama yaitu visi, yaitu menjadi pribadi yang profesional bagi perusahaan sehingga mampu dan dapat diandalkan oleh perusahaan itu sendiri. Yang kedua yaitu misi. Misi ya ini berbicara mengenai yang pertama dapat melakukan kinerja yang baik, yang kedua yaitu mampu terus memberikan kontribusi dalam perusahaan, yang ketiga yaitu mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam perusahaan, sehingga pada akhirnya nanti saya dapat memberikan dampak yang baik bagi perusahaan. Bagaimana aspek kepercayaan dari diri Anda? Kepercayaan, saya yakin saya memiliki kepercayaan diri yang sangat baik, di mana hal ini saya selalu yakin bahwa saya memiliki kemampuan yang harus dapat diandalkan dan harus dapat dimanfaatkan untuk memberikan kontribusi yang baik bagi lingkungan yang ada, khususnya bagi perusahaan itu sendiri. Seberapa besar tingkat kemampuan Anda dalam mencapai keberhasilan dan apa indikatornya? Dalam mencapai sebuah keberhasilan, saya yakin sebanyak 85% bahwa saya mampu untuk mencapai suatu keberhasilan, di mana 85% hal ini saya yakin akan kemampuan yang saya miliki. Yang kedua, kenapa saya terdapat 55%? Karena 50% merupakan sebuah resiko yang harus saya hadapi dan harus saya selesaikan dengan cara yang baik. Kemudian apa indikatornya? Indikator yang berkaitan dengan kegiatan ini tentu saja saya dapat mampu ketika saya dapat mampu menyelesaikan suatu pekerjaan itu dengan baik. Yang kedua, mencapai target yang telah ditentukan oleh perusahaan. Yang ketiga, mampu memberikan benefit yang baik untuk perusahaan.
Apakah sebelumnya Anda mempunyai pengalaman dan kemampuan dalam berorganisasi? Saya memiliki pengalaman organisasi sejak sekolah menengah pertama, di mana saya mengikuti organisasi intrasekolah atau yang dinamakan OSIS selama 2 tahun berturut-turut dan menjabat sebagai sekretaris, di mana hal ini berkaitan dengan administrasi dalam kegiatan organisasi tersebut. Kemudian dalam organisasi tersebut saya juga melakukan kegiatan event yang digunakan untuk menampilkan berbagai produk dan untuk melakukan kegiatan pemasaran yang berkaitan dengan produk-produk yang dihasilkan oleh para siswa. Kemudian dalam sekolah menengah atas saya juga memiliki pengalaman dalam kegiatan organisasi intrasekolah atau OSIS, di mana saya juga menjabat sebagai sekretaris, yaitu memiliki fungsi dalam melakukan kegiatan administrasi. Selain itu, dalam kegiatan sekolah menengah atas ini juga saya melakukan sebuah event kewirausahaan untuk dapat memunculkan jiwa kewirausahaan mahasiswa dalam melakukan promosi dan pemasaran akan produk yang dihasilkan. Kemudian dalam kegiatan organisasi dalam mahasiswa, saya mengikuti himpunan mahasiswa yang sesuai dengan studi saya, yaitu D3 Manajemen Pemasaran, di mana hal ini saya memiliki dan mengikuti dalam bidang divisi pemberdaya mahasiswa, di mana hal ini berkaitan dengan bagaimana saya meningkatkan kemampuan dalam melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kemampuan mahasiswa. Apakah Anda punya pengalaman kerja atau magang sebelumnya? Memiliki pengalaman magang di Smart Legal ID, yaitu sebagai asisten pemasaran yang dimulai pada Juni 2019 hingga akhir Januari 2020, di mana hal ini saya memiliki tugas yaitu memelihara dan mengatur berkas-berkas yang berkaitan dengan produk dalam kantor atau perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu melakukan perencanaan pemasaran produk. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan dan memantau pemasaran produk yang akan dilakukan ke depannya. Informasi apa saja yang Anda ketahui mengenai profil dari perusahaan kami? Dalam hal profil perusahaan, saya memiliki pengetahuan terhadap Bank Mandiri yang menjadi salah satu bank terbaik yang ada di Indonesia dan merupakan bank terbaik dalam hal aset, pinjaman, dan deposit. Bank Mandiri sendiri berdiri sejak tanggal 2 Oktober 1998, tepatnya di Jakarta, dan memiliki kantor pusat yang berada di Jakarta. Selain itu juga, Bank Mandiri telah memiliki sebanyak 1.296 kantor cabang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan dunia. Hal ini pun menjadikan Bank Mandiri menjadi bank yang memiliki motivasi untuk dapat mengembangkan dan melakukan suatu inovasi-inovasi yang terbaru dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Salah satu kantor cabang yang berada di area Malang, yaitu area Arko Malang, yaitu yang berada di Jalan Kyai Wahid Hasim nomor 5-7 lantai 2, merupakan salah satu kantor cabang yang memiliki prestasi yang baik dalam melakukan suatu pekerjaan terkait dengan hubungan dengan nasabah maupun dengan target yang telah ditentukan. Berapa besar gaji yang Anda inginkan ketika Anda diterima bekerja di perusahaan kami? Besarnya gaji yang saya peroleh ketika saya diterima kerja pada bagian sales generalis pada perusahaan Bank Mandiri, yaitu menyesuaikan dengan gaji rata-rata pada bagian sales generalis, yaitu dalam bidang penjualan, yaitu sekitar 3-4 juta. Hal ini pun harus juga disesuaikan dengan kemampuan dari apa dan target yang telah ditentukan oleh perusahaan, sehingga gaji yang saya diterima pun akan sangat adil bagi perusahaan maupun juga bagi saya. Terima kasih. Baik, itu saja hasil dari sesi wawancara kita pada pagi hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, mohon untuk menunggu kurang lebih 2 minggu dari sekarang dan kami akan menginformasikannya segera mungkin. Dan sekian, terima kasih. Baik Ibu, cukup. Terima kasih atas informasinya.
Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Sebelumnya, perkenalkan diri kamu secara singkat seperti nama, tanggal lahir, kemudian asal instansi, dan pengalaman. Perkenalkan, Pak, saya Asmania Sofri Atmanegara, asal dari Bukit Tinggi, dengan tempat tanggal lahir di Medan 11 November 2021. Saya baru lulus dari Universitas Telkom dengan jurusan D3 Digital Marketing. Serta saya mempunyai pengalaman di bidang organisasi mahasiswa kampus, yaitu himpunan, selama satu periode, yaitu dari tahun 2019 sampai 2020, dan organisasi UMKM daerah, yaitu Rumah Gadang, selama satu periode, yaitu dari tahun 2019 dan sampai 2020. Baik, pertanyaan pertama, apa yang menjadi alasan Anda sehingga Anda memutuskan untuk melamar pekerjaan di perusahaan ini? Baik, Pak. Alasan saya melamar pekerjaan sebagai sales generalis dari perusahaan ini karena sebelumnya saya telah melihat company review dari perusahaan ini bahwa banyak hal-hal positif yang dapat diraih dan didapatkan selama bekerja di sini. Di mana perkembangan sebelumnya perusahaan ini sangatlah berkembang pesat dan banyak cabang-cabang di seluruh Indonesia, sehingga membuat saya ingin melamar pekerjaan di sini, serta adanya rekomendasi dari keluarga saya terdekat bahwa perusahaan ini memberikan hasil yang terbaik dan banyak diminati oleh banyak orang. Pekerjaan ini sebelumnya sangat berhubungan dengan jurusan saya selama kuliah, yaitu digital marketing. Ukurlah bagaimana ketahanan Anda terhadap tekanan atau stres. Baik, Pak, terima kasih. Di sini ukuran dari ketahanan dalam tekanan atau stres, di mana saya beranggapan bahwa hal ini sebagai hal yang positif, di mana saya berpikiran bahwa jika kita berpikiran ini hal positif, maka suatu tekanan atau stres itu akan hilang dan kita pun akan merasa lega, di mana untuk ukuran dari tekanan atau stres saya ini sekitar 70%, di mana saya merasa saya mampu untuk mengatasi tekanan atau stres yang datang, baik itu dari dalam maupun dari luar. Dimana jika saya mengalaminya, saya melakukan kegiatan yang berpositif atau kegiatan yang sering saya lakukan, seperti saya rekreasi keluar, atau saya mendengarkan lagu, atau melakukan hal-hal yang saya sukai. Sebutkan dan uraikan apa saja yang menjadi kelebihan dan kekurangan serta visi dan misi diri Anda. Baik, Pak, untuk kelebihan dari diri saya itu saya sangat ulet dan teliti. Misalnya pada saat ada tugas atau pekerjaan di mana pada hal yang sangat kecil, misalnya ada kurang satu huruf atau kurang satu baca, saya akan sangat merasa kurang atau ngerasa was-was. Jadi, saya pun membicarakannya kepada teman saya. Selanjutnya, saya dapat berkomunikasi atau bekerja sama secara baik dalam tim, di mana saya mampu bekerja di bawah tekanan meskipun misalnya ada tugas yang hasilnya tidak sesuai, maka saya dapat menerimanya. Selanjutnya, saya memiliki rasa kepercayaan yang baik, misalnya pada saat melakukan suatu presentasi atau tugas, saya mampu menjelaskannya secara baik. Dan untuk kekurangannya, saya merasa saya kurang dalam public speaking, misalnya pada saat berpresentasi atau sedang di hadapan orang banyak, saya merasa gugup ataupun was-was. Selanjutnya, saya merupakan orang yang emosional atau merasa mudah kecewa terhadap sesuatu hal yang hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Misi saya yang pertama, visi, yaitu saya memiliki visi untuk dapat bermanfaat atau berguna untuk orang banyak dan bisa membantu mereka yang membutuhkan pertolongan. Sedangkan untuk misi saya yang pertama, saya memiliki atau berkewajiban untuk berperilaku dan berkepribadian yang baik. Adanya saya mampu dapat membantu dengan sesamanya, dapat berkomunikasi secara baik, dan dapat saling berinteraksi dengan sesamanya secara maksimal dan dapat berguna untuk orang banyak. Kemudian bagaimana aspek kepercayaan diri Anda? Aspek kepercayaan dari diri saya, di mana saya beranggapan bahwa kepercayaan pada diri saya itu berasal dari diri sendiri dan berasal dari orang di sekitar saya, di mana jika
masyarakat atau orang di sekitar saya merasa percaya kepada saya, maka tingkat kepercayaan pada diri saya sendiri pun akan meningkat, di mana kepercayaan itu ada jika saya berkepribadian atau berperilaku yang baik, di mana saya merasa tingkat kepercayaan diri saya sangat baik pada saat melakukan suatu kegiatan ataupun tugas yang diberikan oleh orang lain, di mana saya merasa kepercayaan yang ada pada diri saya sudah sangatlah baik, di mana saya memiliki kemampuan dalam berkomunikasi atau berinteraksi dengan sangat baik, sehingga rasa kepercayaan diri pada diri saya semakin meningkat, dan saya pun akan selalu menumbuhkan rasa kepercayaan dengan sangat baik guna untuk kedepannya lebih baik lagi. Berapa besar tingkat kemampuan Anda dalam mencapai keberhasilan? Lalu, apa indikatornya? Untuk tingkat kemampuan saya dalam menggapai keberhasilan dan apa indikatornya, saya merasa bahwa kemampuan saya dalam menggapai keberhasilan tersebut sudah sangatlah baik, di mana saya memiliki kemampuan untuk selalu berusaha dan pantang menyerah dalam menggapai suatu hal yang ingin dicapai, dan saya ingin mencapai target-target tersebut secara baik dan maksimal. Dan indikatornya sendiri, saya merasa bahwa saya itu butuh kerja keras, pantang menyerah, ulet, dan kegigihan, serta membutuhkan bantuan orang lain jika saya merasa diri saya tidak sanggup atau tidak cukup andal dalam mengatasi hal tersebut. Jadi saya merasa bahwa kemampuan itu dalam menggapai keberhasilan itu akan ada jika dari diri saya dan dari lingkungan di sekitar saya adanya dorongan untuk dalam menggapai suatu keberhasilan itu, sehingga keberhasilan yang ingin dicapai dapat berjalan dengan sukses dan sesuai dengan harapan yang diinginkan atau sesuai dengan rencana awal yang telah ditetapkan. Bagaimana pengalaman dan kemampuan organisasi Anda? Saya memiliki pengalaman dalam bidang organisasi. Yang pertama, saya pernah menjadi anggota dari Himpunan Kabinet Wira pada tahun 2019 sampai 2020, menjabat sebagai anggota dari divisi Onsen Booth. Yang kedua, saya menjadi anggota dari UMKM Rumah Gadang di divisi konsumsi. Dan ketiga, saya pernah menjadi panitia dari penyelenggaraan MOC Marketing Olympiad Competition pada tahun 2020. Bagaimana pengalaman kerja atau magang sebelumnya? Sebelumnya, saya pernah magang di suatu perusahaan di Medan, di kota Medan, Sumatera Utara, dengan nama perusahaan yaitu PT Logindo Medan, selama 6 bulan pada waktu semester 5, di mana saya menduduki posisi di bidang marketing yang umumnya bertugas mengatur bagian marketing, memfollow up pelanggan produk perusahaan, dan mencari customer baru. Kemudian, informasi apa saja yang Anda ketahui mengenai profil perusahaan? Profil dari perusahaan ini yaitu Bank Mandiri, merupakan bank yang berada di bawah naungan BUMN dengan pelayanan yang terlengkap dan fasilitas yang terbaik, di mana pusat dari kantor ini berada di Jakarta yang bergerak di bidang aset, pinjaman, dan deposit. Bank ini sendiri sudah berdiri sejak tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari restrukturisasi perbankan oleh pemerintah Indonesia. Apa besarnya gaji yang Anda minta ketika diterima kerja pada perusahaan ini? Sebelumnya, setelah saya hitung biaya hidup dan kisaran gaji yang akan saya terima saat saya bekerja di posisi ini, saya berharap perusahaan dapat memberikan biaya gaji saya di sekitaran 7 juta sampai 8 juta. Baiklah, mungkin cukup itu saja yang ingin saya sampaikan pada sesi wawancara ini. Untuk informasi lebih lanjut, nanti diinformasikan. Oke, terima kasih. Baik Pak, terima kasih.